Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari video materi kami yang berjudul Ekonomi Politik Globalisasi. Baik, kita mulai dari slide pertama, yaitu Organisasi Perdagangan Internasional. Organisasi ini memiliki beberapa aspek penting yang perlu kita pahami, di mana upaya awal organisasi multilateral yang dirancang untuk mengelola isu-isu perdagangan internasional adalah International Trade Organization atau WTO yang merupakan kelanjutan dari GATT atau General Agreement on Tariff and Trade. Tujuan utamanya sangat jelas, yaitu untuk menghapuskan hambatan perdagangan, baik tarif maupun non-tarif, untuk mewujudkan perdagangan bebas global. Penting untuk dicatat bahwa keputusan WTO ini mengikat secara hukum bagi negara anggotanya, sehingga hal inilah yang membedakan dari IMF dan Bank Dunia yang lebih fokus pada kebijakan moneter dan keuangan. WTO sejatinya berfungsi sebagai wadah negosiasi dan regulator utama dalam pasar bebas global. Lalu, apa yang mendorong fenomena globalisasi ini? Berikut terdapat 3 faktor utama. Yang pertama ada kemajuan teknologi informasi dan produksi, yang memungkinkan perusahaan multinasional mengelola produksi di lokasi yang jauh dengan biaya murah dan efisien. Yang kedua adalah faktor politik, yaitu adanya pergeseran global dari pembangunan yang diatur negara ke pembangunan yang didorong oleh pasar. Dan yang terakhir adalah faktor liberalisasi ekonomi. Hal ini ditandai dengan berkurangnya sekat-sekat dan hambatan yang menciptakan lingkungan terintegrasi bagi arus bebas barang, jasa, modal, dan tenaga kerja. Institusi internasional seperti IMF dan Bank Dunia juga berperan aktif dalam mendorong agenda liberalisasi ini. Sekarang kita masuk pada slide berikutnya, yaitu janji-janji globalisasi. Globalisasi hadir dengan berbagai harapan besar. Janji utamanya adalah peningkatan kesejahteraan dan pembangunan di negara-negara berkembang. Diikuti dengan janji percepatan pertumbuhan ekonomi, terciptanya efisiensi global melalui pembagian kerja internasional, serta peningkatan kualitas melalui pemerintah yang baik atau good governance, untuk mendorong reformasi kelembagaan dan penegakan hukum pasar. Namun realitanya, globalisasi menghadirkan dampak positif dan negatif. Pada sisi negatifnya, globalisasi dikritik karena memicu perlombaan yang menekan upah buruh demi efisiensi, sehingga seringkali merugikan pekerja, seperti contoh kasus pabrik Nike. Selain itu, perusahaan milik negara juga ikut terancam oleh kompetisi dari entitas asing. Dampak besar lainnya adalah krisis keuangan regional, seperti yang melanda Asia Timur pada tahun 1997 hingga 1998. Namun, kita juga tidak bisa mengabaikan sisi positifnya, di mana globalisasi ini mampu membuka peluang akses pasar baru, mendorong transfer teknologi, dan memicu lahirnya industri-industri baru yang pada akhirnya dapat meningkatkan standar hidup di beberapa sektor. Selanjutnya ada dampak globalisasi ekonomi pada negara. Globalisasi ekonomi membawa dampak yang luas dan kompleks bagi negara di seluruh dunia. Dampaknya bisa positif maupun negatif tergantung pada kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, dan kesiapan suatu negara dalam menghadapi arus global. Dan di sini saya akan memberikan penjelasan terhadap dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Negara bisa mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan internasional, investasi asing, dan akses ke pasar global. Yang kedua, peluang lapangan kerja. Masuknya perusahaan multinasional dan investasi asing dapat menciptakan banyak lapangan kerja baru di sektor industri, jasa, dan manufaktur.
Yang ketiga, meningkatkan daya saing. Terbuka terhadap pasar global mendorong negara untuk meningkatkan kualitas produk dan efisiensi biaya agar tetap kompetitif. Selanjutnya, dampak negatif. Yang pertama, ketimpangan ekonomi. Globalisasi cenderung menguntungkan negara maju dan kelompok masyarakat tertentu saja, memperlebar kesenjangan antara negara kaya dan miskin serta antara kelompok kaya dan miskin di dalam negeri. Yang kedua, hancurnya industri lokal. Produk asing yang lebih murah dan berkualitas dapat menghancurkan usaha kecil dan industri lokal yang belum siap bersaing. Yang ketiga, eksploitasi tenaga kerja. Perusahaan asing bisa memanfaatkan tenaga kerja murah di negara berkembang, seringkali dengan kondisi kerja yang tidak manusiawi. Berikutnya ada kecaman terhadap globalisasi. Kecaman terhadap globalisasi muncul dari berbagai pihak, baik dari kalangan akademisi, aktivitis, hingga pemerintah yang menilai bahwa globalisasi, khususnya globalisasi ekonomi, membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat bagi sebagian besar negara dan kelompok masyarakat tertentu. Nah, di sini terdapat dua contoh dari kecaman terhadap globalisasi. Yang pertama ada tokoh kritis, seperti Joseph Stiglitz, mantan ekonomi Bank Dunia, yang mengkritik bagaimana globalisasi sering gagal membawa keadilan. Yang kedua ada gerakan anti-globalisasi, seperti yang muncul dalam protes besar terhadap WTO, IMF, dan World Bank, misalnya di Seattle tahun 1999. Selanjutnya ada bangkitnya nasionalisme. Bangkitnya nasionalisme terutama terjadi sebagai reaksi terhadap kondisi sosial politik yang tidak adil akibat penjajahan. Rakyat yang tertindas mulai dari menyadari pentingnya persatuan dan perjuangan untuk pencapaian kemerdekaan. Nah, di sini terdapat 3 penyebab bangkitnya nasionalisme. Yang pertama ada penjajahan dan penindasan asing. Penjajahan yang dilakukan oleh bangsa asing menimbulkan penderitaan, eksploitasi sumber daya, serta perlakuan diskriminatif terhadap penduduk lokal. Yang kedua, globalisasi dan homogenisasi budaya. Arus globalisasi membawa budaya asing yang kuat dan cepat menyebar ke seluruh dunia. Hal ini dapat mengikis nilai-nilai budaya lokal dan jati diri bangsa. Untuk menjaga warisan budaya dan identitas nasional, masyarakat juga harus mendorong untuk mengembangkan semangat nasionalisme sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi budaya luar. Yang ketiga ada krisis identitas dan disintegrasi. Krisis identitas terjadi ketika masyarakat mulai kehilangan rasa memiliki terhadap bangsa dan negaranya, seringkali karena konflik internal, ketidakadilan sosial, atau lemahnya solidaritas. Kondisi ini bisa memicu ancaman disintegrasi bangsa. Dan yang terakhir ada perlunya Indonesia mengambil sikap. Indonesia perlu mengambil sikap yang jelas dan tegas untuk melindungi kepentingan nasionalnya dan berperan aktif dalam dinamika global. Mengambil sikap yang berarti menentukan posisi yang jelas dalam menghadapi persoalan, baik di dalam negeri maupun internasional. Indonesia juga perlu sikap agar menjaga kedaulatan, menegakkan kepentingan nasional, mempertahankan persatuan, dan menghadapi tantangan global. Dalam hal ini, Indonesia berarti harus menentukan arah kebijakan yang tegas, melindungi kepentingan nasional, berperan aktif dalam persatuan dunia. Yang terakhir ada serta sikap adil dan bijaksana terhadap isu-isu dalam negeri. Sebagai penutup, kita bisa simpulkan 3 poin. Pertama, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO adalah fondasi arsitektur perdagangan internasional yang didorong oleh globalisasi yang dimotori kemajuan teknologi, perubahan politik, dan liberalisasi. Kedua, meskipun globalisasi menjanjikan kesejahteraan dan efisiensi, namun realitanya seringkali memicu ketidakstabilan keuangan, degradasi lingkungan, dan memperlebar kesenjangan sosial. Sehingga hal ini menuai kritik tajam. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.